agar diskusi kita sore ini atau malam ini bernilai guna atau memberikan manfaat yang besar bagi siapa saja nanti yang mendengarnya, saya akan memulai dengan mengenalkan bagaimana cara saya berpikir menyikapi sejarah, menyikapi situasi saat ini, dan bagaimana saya akan bergerak ke depan. Karena kalau salah tangkap itu justru nanti menjadi counterproductive, ya. Kalau diskusi kita sore ini atau malam ini meninggalkan hal yang negatif, itu merugikan semua pihak. Nah, untuk menghindari itu, maka saya ingin mengenalkan bagaimana kerangka berpikir saya. Pertama, berbicara tentang Alhambra atau Islam di Spanyol, itu maka tidak terhindarkan, berarti kita berbicara tentang sejarah. Berbicara tentang sejarah tentu sangat dipengaruhi dari buku siapa kita membacanya. Terus terang saya membaca begitu banyak buku, baik yang ditulis oleh tokoh muslim maupun non-muslim, tokoh Asia maupun Eropa, dan juga saya yakini sejumlah tokoh yang netral, apakah dia muslim atau non-muslim. Nah, saya berkesimpulan membaca sejarah sebaiknya terima apa adanya, taken for granted. Jangan mengadili sejarah, karena kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya bisa memilih dari perspektif mana peristiwa-peristiwa itu dilihat. Dan tentu semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak perspektif yang kita bisa lihat, dan disitulah nanti kearifan kita dalam memilah dan memilih. Jangan mengadili sejarah. Itu akan membawa kita ke lorong yang gelap, menyesatkan. Jangan juga melihat peristiwa-peristiwa masa lalu dengan perspektif saat ini. Misalnya, ya, kalau kita melihat sejarah Islam di Andalusia yang sekarang menjadi Spanyol dan Portugal atau Portugis, maka jangan melihat dengan perspektif demokrasi saat ini. Waktu itu tidak ada demokrasi. Raja tidak ada yang demokrasi. Apakah yang Islam atau tidak Islam, tidak ada yang demokratis. Ya. Semua raja otoriter. Bahkan nyawa rakyatnya pun menjadi hak raja. Siapa yang boleh hidup atau tidak boleh hidup, itu harus dipahami. Nah, hanya saja waktu itu ada raja yang baik, ada raja yang tidak baik. Kalau kita berbicara di Andalusia, ada raja-raja muslim yang baik, tapi tidak sedikit juga yang tidak baik. Kemudian yang lain, jangan melihat dengan perspektif HAM. Ya. Perspektif HAM saat ini misalnya, itu pasti akan keliru dan menyesatkan. Gitu. Nah, yang kedua, perlu difahami, ya, khususnya bagi teman-teman yang kurang banyak membaca buku sejarah. Walaupun Islam di Andalusia, ya, itu sempat disebut sebagai sebuah khilafah karena dia bagian dari khilafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, ya. Tapi kemudian dia memisahkan diri ketika Bani Umayyah dikalahkan oleh Abbasiyah, sehingga ibu kotanya dipindahkan ke Baghdad, ya. Dan jangan dilupakan seluruh keluarga Bani Umayyah itu dihabisi. Ini tentu menjadi catatan hitam dalam sejarah Islam, tapi harus dikatakan, harus diakui, ya, sehingga ini menjadi pelajaran dan kita tidak akan mengulangi lagi. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil itu satu-satunya yang selamat. Karena ketika seluruh keluarga Bani Umayyah diundang ke Baghdad sebelum dibantai, dia tidak ikut.
karena dia sakit. Karena dia sakit. Nah, setelah seluruh keluarganya habis, dia lari ke tempat yang paling jauh secara geografis, ya. Dari Damaskus lari ke Andalusia, kira-kira begitu. Nah, saat kemudian dia mengambil alih kekuasaan di Andalusia, dia tidak mendeklar menolak kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, tapi juga dia tidak taat. Nah, bagaimana harus menjelaskan ini? Ya, itu tentu menjadi catatan tersendiri. Dari Baghdad berusaha untuk menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Tapi Abdurrahman Ad-Dakhil dengan kecekatannya, kecerdasannya, kemampuannya, baik secara militer maupun politik, dia mampu mempertahankan diri. Sehingga kemudian Baghdad merelakan, ya, Andalusia ini dikuasai oleh Bani Umayyah sepanjang dia tidak mengganggu kekuasaan di Baghdad. Kira-kira suasananya seperti itu. Nah, generasi demi generasi, walaupun itu penguasa, ada yang disebut khalifah di Andalusia khususnya, ada yang disebut emir, ya, ada yang disebut ya istilah-istilah lain, ya, sultan dan seterusnya, tapi substansinya adalah kerajaan. Saya ingin tekankan bahwa saya mengikuti atau merujuk Ibnu Khaldun bahwa khilafah itu hanya ada setelah Rasulullah dan Khalifahur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu tidak ada khilafah itu, kerajaan. Walaupun nama khilafah masih dipakai. Cirinya apa? Ketika Muawiyah menggantikan Ali, dia sudah mengubah sistem khilafah menjadi kerajaan. Buktinya apa? Dia mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Ini salah satu ciri kerajaan yang paling nyata. Kalau kekuasaan sudah dipergilirkan kepada anak keturunan, maka itu sebetulnya substansinya kerajaan. Dan setelah itu semuanya kerajaan. Apakah Abbasiyah, termasuk Turki Utsmani, kerajaan juga. Gitu. Nah, ini harus dipahami. Nah, di antara raja-raja itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik bekasnya banyak sekali, tapi yang tidak baik biasanya tidak banyak dibicarakan. Tapi sebagai pencinta sejarah, saya juga mempelajari. Karena dari keburukan-keburukan yang dilakukan, itu mewariskan peristiwa-peristiwa besar, ya, yang lukanya seringkali sampai saat ini juga masih bisa dirasakan. Buktinya apa? Yazid, ya, anak dari Muawiyah. Secara politik, secara militer dia menang melawan Husain bin Ali yang dibantai di Karbala. Ya. Tapi keburukannya itu sampai sekarang lukanya masih dirasakan oleh umat Islam. Nah, ini yang kedua ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, ini saya kira sangat penting, ya. Kalau paradigma lama zaman kerajaan-kerajaan itu, ya, kompetisinya itu fisik, militer, ya. Siapa yang menang hidup, yang kalah mati. Nah, sekarang itu tidak, ya. Walaupun ada kompetisi politik, yang kalah tidak harus mati, bisa menjadi oposisi, ya. Nanti pada gilirannya kemudian menang, yang menang jadi oposisi. Artinya apa? Perkembangan peradaban politik atau kekuasaan mutakhir ini harus disyukuri. Zaman kerajaan-kerajaan Islam dulu tidak jarang ayah membunuh anaknya karena ada potensi anaknya akan memberontak. Anak membunuh ayahnya karena tidak sabar menanti kekuasaan. Dan itu terjadi, ya, di banyak sejarah Islam, baik yang mengaku khalifah atau khilafah, atau yang mengaku emir atau amir, atau yang mengaku sultan.
Nah, sekarang ini menariknya fenomena win-lose seperti itu sudah berubah. Sekarang kita bisa menggunakan formula win-win. Artinya apa? Yang berkuasa itu tetap merawat yang oposisi, karena yang oposisi menjadi alat kontrol. Nanti bergiliran yang oposisi naik jadi penguasa, penguasa jadi oposisi, nggak apa-apa. Itu salah satu fenomena.